Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadrianti dengan NIM G701241103 dari kelas C kelompok 6. Pada video ini saya akan membahas tugas pendahuluan percobaan 3 tentang penetapan kadar parastamol menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Langsung saja ke penjelasannya. Nah, yang pertama itu mengenai sampel. Pada percobaan ini, sampel yang digunakan yaitu parastamol. Jadi indikasinya obat ini berfungsi sebagai analgesik, pereda nyeri, dan antipiretik penurun demam. Mekanisme kerjanya, ia bekerja dengan cara menghambat enzim siklokinase di sistem saraf pusat, sehingga produksi prostaglandin berkurang. Terus strukturnya memiliki rumus kimia C8H9NO2 dengan gugus hidroksil dan asetamida terikat pada cincin benzena. Terus panjang gelombang maksimalnya, parastamol memiliki absorbasi maksimum pada panjang gelombang sekitar 249 nanometer atau 257 nanometer tergantung pelarut yang digunakan. Nah, yang kedua itu prinsip dasar spektrofotometri UV vis. Prinsip dasar metode ini, prinsip utamanya adalah hukum Lamberber. Hukum ini menyatakan bahwa ketika cahaya dilewatkan pada suatu larutan, besarnya penyerapan cahaya atau absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan tebalnya lapisan larutan yang ditembus cahaya. Semakin pekat larutan, semakin besar cahaya yang diserap dan semakin sedikit cahaya yang diteruskan. Dalam farmasi, metode ini digunakan untuk menghitung kadar obat secara kuantitatif dengan sangat akurat. Nah, yang ketiga itu mengapa bisa menyerap sinar UV. Parastamol dapat menyerap radiasi UV karena memiliki struktur yang mengandung kromofor dan ausokrom. Jadi kromofor adalah bagian molekul yang menyebabkan absorpsi. Pada parastamol terdapat cincin benzena dan ikatan rangkap terkonjugasi serta gugus karbonil. Struktur ini memiliki elektron yang mudah tereksitasi. Terus yang kedua itu ausokrom. Ausokrom adalah gugus yang memperkuat absorpsi seperti gugus hidroksil dan amida. Ketika terkena sinar UV, elektron pada ikatan dan elektron bebas akan mengalami transisi elektron sehingga energi cahaya diserap oleh molekul tersebut. Nah, terus yang keempat itu fungsi Blanco. Blanco adalah larutan yang mengandung semua komponen pelarut dan zat tambahan tanpa zat aktif yang diuji. Fungsinya adalah untuk menormalisasi alat atau mengatur nilai absorbansi menjadi 0. Kenapa harus dilakukan duluan? Karena kita ingin mengukur absorbansi hanya dari zat aktif parastamol saja, bukan dari pengaruh pelarut kuvet atau kotoran lainnya. Jadi Blanco berfungsi sebagai pembatas atau acuan 0. Nah, yang kelima itu cara membaca hasil. Jadi menurut Farmakope Indonesia, kandungan parastamol dalam sediaan tablet harus berada pada rentang 95% sampai 105% dari kadar yang tertera pada label. Jika hasil 59 sampai 105% berarti memenuhi syarat kualitas obat baik. Jika lebih dari 95% atau kurang 105% berarti tidak memenuhi syarat. Jika hasil di luar batas, langkah yang harus diambil adalah cek ulang perhitungan, cek kembali prosedur preparasi sampel dan pengenceran, terus lakukan pengujian ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan teknis saat praktikum. Itulah video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.